Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot-Haoa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu nafsu. Kata Kibrot-Haoa artinya kuburan nafsu. Ini cerita tentang orang Israel yang dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. OTW istilahnya. Target mereka saudara, tanah perjanjian. Lagi jalan nih, kita akan ke tanah perjanjian. Itu semangat banget saudara. Semangat mereka keluar dari Mesir, semangat. Tapi ternyata semangat mereka gak cukup kuat saudara. Di tengah jalan, ini perhatikan buat kita saudara. Kalau kau iring Tuhan, jangan sampai startnya bagus, tapi kau tidak bisa mengakhiri dengan bagus. Mulai dengan bagus dan akhiri dengan bagus. Kau harus minta roh kesetiaan kepada Tuhan. Orang Israel itu gambaran bagus. Di tengah perjalanan mereka dapat mana? Banyak mujizat. Tapi hari itu mereka pengen daging. Mereka berkata, Musa, kami pengen daging. Udah bosan makan mana terus, kasih daging. Musa ini dengar itu bingung. Ini orang kurang lebih 2 juta. Karena kita mencatat ada 600 laki-laki dewasa yang keluar dari Mesir. Artinya mereka punya istri, punya anak-anak. Dan orang Israel itu kalau punya anak gak satu saudara. Yakub aja 12 saudara. Ya kan? Punyanya banyak saudara. Jadi kalau kita mau ngitung 600 laki-laki, satu istri 1.200, 1,2 juta, ya kan? Tambah anaknya kalau satu aja tambah 600 ribu lagi, sudah 1,8. Kalau punya 2 juta. Kira-kira lah 2 juta. Hari itu 2 juta orang berkata minta daging. Kira-kira bisa nggak saudara? Musa pusing kepalanya. Berapa banyak lembu, berapa banyak domba yang disembelih untuk kasih makan 2 juta. Paling banget aja saya dengar kasih makan 1.000 orang pakai rendang, masalah. Betul? Dicoba lagi yang kedua, tetap bermasalah. Baru ribuan loh saudara. Bayangkan Musa 2 juta. Apa gak pusing kepalanya? Dia pusing. Gimana ini? Dia berdoa pada Tuhan. Waktu dia berdoa, Tuhan itu gak bingung. Tuhan gimana 2 juta orang minta daging? Tuhan santai. Tuhan bingung gak Tuhan? Tuhan gak bingung. Musa bingung. Tapi Tuhan tidak bingung. Saudara percaya dengan Tuhan. Kalau kau punya persoalan yang berat, yang sukar, engkau bingung, tapi Tuhan kita tidak akan pernah bingung. Amin. Dia tahu jalan keluarnya. Dia tahu apa yang dia akan buat untuk hidup. Kalau kau percaya dengan dia dan tidak bingung, dia bisa buat jalan keluar. Amin. Yang dia minta cuma percaya. Kalau kau dalam kebingungan, bukan kebingungan, percaya pada dia. Tuhan gak pernah bingung dengan masalah besar. Dia punya cara untuk tolong hidup kita. Sekian tahun yang lalu saudara, waktu saya jadi kontraktor, lupa, jadi kontraktor iya, artinya kontrak rumah itu saudara, kontrak sini pindah kontrak sini, pindah rumah, kontraktor. Nah, saya jadi kontrak. Satu kali rumah kontrakan saya udah habis, saya nyewa rumah 2 tahun udah habis sewanya. Biasanya lancar semuanya, ada uang bisa bayar berikutnya. Tapi tahun itu khusus tahun itu tidak ada. Udah berdoa Pak? Sudah. Semua cara doa sudah keluarkan jurusnya, tetap ada uangnya. Dan kurang 3 bulan, saya masih punya anak 1 lagi. Dalam Tuhan gimana ya? Ini kan bikin malu. Tapi saya gak mungkin ngomong kepada anak saya, Mak, gak punya uang. Malu saya. Diajarin beriman. Terus pendetanya gak beriman. Jadi saya tuh stres saudara. Kurang 3 bulan, hapus di rumah. Gimana ya? Dan satu malam saya gak bisa tidur saudara. Saya mikirin, bukan merenungkan firman, merenungkan nasib. Kalau lu merenung, ya merenung firman saudara, itu powerful. Merenungkan nasib, bukan apa-apanya. Sepanjang malam saya gak bisa tidur saudara. Karena mikirin masalah saya. Ini rumah mau habis, gak ada uang buat nyambung kontrakan. Pagi hari saya bangun, kami ngantuk-ngantuk ke kantor gereja. Dan tiba-tiba ada pertanyaan bagus dari Tuhan dalam hati saya muncul. Kenapa gak bisa tidur? Saya bilang, Tuhan, apa kau udah tahu Tuhan masalahmu? Kok pertanyaannya kenapa gak bisa tidur? Sebenarnya gak bisa Pak.
punya duit untuk kontrak. Apakah pagi ini datang uangnya? Enggak. Kamu khawatir, kamu bingung, uangnya datang enggak? Enggak. Lah ngapain bingung? Saya bilang pintar juga Tuhan jawabnya. Gak dikasih duit tuh, cuma diomongin jangan bingung. Dan hari betul juga ya. Ngapain saya bingung? Ngapain saya khawatir? Uang gak datang. Jadi hari itu sambil ngantor ke kantor. Saya bilang Tuhan, aku gak bingung lagi. Aku percaya kepadamu. Kebingunganmu tidak mengubah nasib. Yes. Saya putuskan hari itu aku percaya kepadamu. Karena aku tahu, aku tidak bingung kan Tuhan? Oke. Dan 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, ada orang yang saya gak kenal Tuhan. Nemuin kakak saya, kakak ipar, dan ngomong, adik iparmu, mau gak aku pinjemin rumah? Aku lagi beli rumah gede, aku mau pindah. Dan rumahku yang lama aku gak mau jual. Tapi aku perlu orang yang bisa jagain rumah itu tidak rusak. Lengkap perabotannya, semua ada. Tinggal masuk aja. Mau gak adik? Saya tawarin, lu mau gak? Ya mau lah. Kamu tidak tahu berkumpul sudah sekian minggu. Langsung tinggal ambil koper, pindah saya. Itu rumah penuh semua perabotnya saudara. Saya bilang Tuhan, kok gampang ya? Ya gampang. Karena dia tidak bingung. Kamu yang bingung. Saya bingung. Dia tidak bingung. Saudara, di tengah persoalan yang berat yang menghambat jalan keluarga, dia selalu punya jalan. Amin. Dia selalu punya jalan. Buat saya, duit Tuhan supaya bisa kontrak. Tuhan bilang, lu gak perlu duit, lu perlu rumah, gue kasih rumah. Beres. Jalan pikirannya